Hasbara itu bahasa Ibrani artinya menjelaskan, berupaya memberikan penjelasan untuk melunakkan hati masyarakat dunia bahwa Israel itu adalah entitas negara yang legal, padahal dia ilegal. Bahwa dia itu bukan penjajah, sama dengan Belanda zaman dulu kan bilang dia nggak mau disebut penjajah. Itu pula yang terjadi ketika negara-negara pemenang Perang Dunia 1 dan 2, ya, Amerika dan Inggris ini mensponsori berdirinya negara Zionis Israel itu untuk apa? Untuk melakukan penjajahan gaya baru. Kalau istilahnya Bung Karno dulu menyebutnya apa? Neokolonialisme, imperialisme. Makanya Bung Karno dan anak cucu keturunannya ideologisnya itu nggak pernah mau berdamai dengan Israel. Hebat. Ini yang saya herankan. Yang sejak kecil udah ngaji, baca ayatnya fasih, pinter baca Fatihah, tahu arti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu siapa kalau bukan Yahudi Nasrani? Tahu dia baca ayat dari kecil, udah diajarin sama guru-guru ngaji. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kurang apa? Berarti, nah ini kalau kata siapa pujangga Indonesia, Marah Rusli, salah asuhan. Betul, salah asuhan yang kayak begini. Ini ingin menghancurkan, proyek untuk menghancurkan, bukan hanya menghancurkan teritorial, bukan hanya proyek untuk merampas dan menjadikan Israel itu sebagai anjing penjaga kepentingan Amerika, watchdognya Amerika, jadi polisi regionalnya Amerika di Timur Tengah, karena polisi dunia kan dia Amerika. Nah ini polisi regionalnya Israel untuk mengontrol wilayah Timur Tengah yang kaya dengan sumber daya alam. Maka dibuatlah Israel. Makanya terkenal ucapan Joe Biden ya, kalau Israel nggak ada, kita yang harus mengadakan. Amerika harus mengadakan ini. Dan memang sudah terbukti dari awal memang begitu konsepnya kan. Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa katanya? Di sini ditulis dalam artikel di Republika. Ya, sejak kesepakatan Israel UEA itu lantas diikuti sejumlah negara Arab lain, muncul suara di kalangan intelektual Amerika Serikat terutama dari Peace Island Institute menyerukan agar negara Arab segera menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi. Normalisasi ini mereka sebut perwujudan penyatuan tiga agama Sami di bawah satu agama yang mereka sebut agama Abraham. Tujuannya apa? Membentuk negara konfederasi di bawah payung satu agama yang menyatukan semua bangsa di Timur Tengah di bawah komando Israel. Ini bukan soal agama, ini politik ini. Ini operasi politik hegemoni Timur Tengah untuk menciptakan sebuah negara konfederasi yang berada di bawah pimpinan komando Israel. Ya, tujuan apa? Menyatukan semua. Tapi menyatukan semua, meleburkan semua perbedaan itu tujuannya cuma satu. Bagaimana supaya kita umat Islam dan masyarakat komunitas agama lain di dunia ini tunduk di bawah kontrol Zionis Yahudi. Nah, itulah mungkin filosofinya kenapa Dajjal itu akan muncul bersama 70.000 komunitas Yahudi dari Asfahan, dari Iran. Karena Dajjal itu bermata satu. Dia mengendalikan seluruh dunia ini dengan jaringan-jaringannya itu. Itulah filosofi yang dibangun oleh Yahudi dan Zionis serta Freemasonry untuk meratakan jalan untuk kedatangan Dajjal itu. Jadi hati-hati. Kita sekarang nggak boleh main-main Bapak Ibu. Hati-hati betul. Yang di belakang masih bisa diisi, silakan. Masih ada yang kosong di depan. Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih semangat Bapak Ibu? Sudah buka puasa? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di tanggal 10 bulan Muharram yang baru saja lewat, dan kita sudah masuki malam tanggal 11 bulan Muharram. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Karena tidak terasa minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Dan tahun ini kita sudah berada di tahun yang ke-1446 Hijriah. Sebuah sistem penanggalan kalender umat Islam yang ditetapkan sejak masa pemerintahan Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kurang lebih pada tahun ke-18 Hijriah. Setelah umat Islam mencapai prestasi yang gemilang, setelah umat Islam banyak membuka dan menaklukkan wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Romawi. Bahkan Kekaisaran Persia itu runtuh di zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab, di mana pasukan muslimin waktu itu dipimpin oleh panglima besar, jenderal besar, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, berhasil menaklukkan Imperium Persia. Dan hebatnya lagi, panglima besar ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, menurut kabar riwayatnya, beliau itu berdakwah menyebarkan Islam bukan hanya sampai ke Persia, tapi sampai ke negeri Cina, di mana umat muslim yang ada di Guangzhou di Cina itu mengenal ada sebuah kompleks pemakaman dan masjid yang dinisbatkan bahwa makam tersebut adalah makam seorang muslim yang tertua yang pernah sampai berdakwah ke negeri itu, dan mereka identifikasi sebagai sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sebelumnya Islam juga sudah tersebar ke seluruh penjuru wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Dan yang paling besar pencapaian umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala itu adalah ketika Imperium Persia dan Romawi itu, ya, terutama pada masa beliau Umar bin Khattab ini berkuasa, yaitu negeri Syam, umat muslim berhasil menaklukkan kota-kota yang menjadi kota satelit, yang biasa dijadikan sebagai ibu kota musim panasnya Kaisar Romawi, yaitu wilayah negeri Syam. Ada Aleppo, ada Homs, dan juga Yerusalem. Dan Yerusalem itu alhamdulillah telah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 15 Hijriah. Nah, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu banyak sekali urusan-urusan administrasi. Karena begitu luasnya jangkauan wilayah kekuasaan pemerintahan Umar bin Khattab yang berpusat di Madinah, maka diperlukanlah sistem penanggalan. Karena ketika umat Islam menaklukkan Persia, di sana sudah ada kalender Persia. Umat Islam menaklukkan Romawi, sudah ada kalender Romawi. Umat Islam menaklukkan Mesir, ya, dipimpin oleh Panglima Amr bin As radhiyallahu anhu, juga mereka sudah memiliki sistem kalender sendiri. Bagaimana pertanyaannya para sahabat kepada Umar bin Khattab? Wahai Khalifah Umar, kita ini sudah menaklukkan negeri-negeri besar itu, dan kita belum punya kalender, belum punya sistem kalender penanggalan itu. Maka mereka berembuk dan kemudian bersepakat. Dan kesepakatan mereka untuk membuat kalender Hijriyah berdasarkan tahun pertamanya itu adalah tahun ketika Nabi SAW
hijrah dari Makkah ke Madinah, dihitung tahun pertama, tahun ke-1 Hijriah, itu adalah taufik berkat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an di ayat At-Taubah 109, silakan dilihat At-Taubah 109. Di situ jelas Allah memberikan isyarat bahwa hari pertama yang sepatutnya dan sewajarnya dijadikan patokan bagi kalender Islam itu adalah hari ketika Nabi SAW tiba di Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Apa ayatnya? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Allah memberikan penguatan, penegasan. Sungguh masjid yang telah dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah lebih berhak untukmu wahai Muhammad untuk berdiri sholat di atasnya, di dalamnya. Min awwali yaumin, karena masjid itu berdiri tegak di atas ketakwaan itu sudah ditegakkan sejak hari pertama. Nah itu isyarat dari ayat ini. Kata Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani di tafsirul Qur'anil Azim Musabi'il Mathani menyatakan bahwa kata frasa min awwali yaumin, sejak hari pertama, itulah bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah agar umat Islam bikin kalender hari pertamanya, tahun pertamanya, yaitu adalah momentum Nabi membangun Masjid Madinah. Maka peristiwa hijrah itu dijadikan apa? Dasar patokan tahun pertama dalam penanggalan Islam. Maka ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi peradaban Islam itu satu cirinya apa? Membangun masjid, masjid itu di atas pondasi takwa. Yang kedua, pembangunan itu menjadi cikal bakal dimulainya sistem penanggalan di dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai tahun Muharram ini 1446 Hijriah ini kita dikagetkan. Mohon maaf. Ini kabarnya mengejutkan dan menyakitkan. Ya. Sejak 2 hari terakhir ini gaduh. Ya, berita tentang kunjungan 5 orang aktivis muda dari sebuah ormas Islam besar di Indonesia. Ya, di tengah perang berkecamuk di jalur Gaza, di mana di situ sebetulnya tidak bisa kita sebut sebagai perang, karena perang itu harus berimbang. Ya, tentara dengan tentara, pasukan artileri dengan artileri, ya, pesawat dengan pesawat, kira-kira begitu, tank dengan tank. Ya. Kalau ini kan tidak. Bahkan yang disasar oleh mereka itu bukan lagi pejuang perlawanan Palestina, tetapi yang disasar oleh mereka adalah pembantaian anak-anak dan kaum wanita. Penghancuran rumah sakit, penghancuran rumah-rumah ibadah, masjid, dan tidak terkecuali gereja. Gereja ketiga tertua di dunia itu ada di jalur Gaza dan sudah dihancurkan oleh Israel. Komplek rumah sakit terbesar di jalur Gaza itu adalah komplek rumah sakit yang didirikan oleh misionaris Kristen. Namanya Al-Mustashfa Al-Muhammadani, rumah sakit baptis. Hancur. Sama dengan komplek rumah sakit Asy-Syifa. Jadi tidak ada dibedakan antara Yahudi, antara Muslim dan Kristen. Penghancuran massal yang luar biasa. Genosida yang terjadi. Dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional PBB. Kurang apa coba? Ya, kalau 1-2 negara yang mengecam, menganggap itu genosida kan ya wajar. Tapi ini Mahkamah Internasional PBB. Keputusannya bahwa itu adalah genosida dan minta negara-negara anggota itu untuk menangkap dan menyeret setan Yahudi itu untuk diadili di Mahkamah Internasional. Ya, artinya sudah keputusan internasional, sistem dunia.
Ya. PBB tidak bisa berdiplomasi membujuk Israel untuk gencatan senjata. Amerika, negara-negara besar dunia termasuk Uni Eropa malah terus memberikan suplai sampai sekarang. Ekspor senjata terus berlangsung ke Israel. Ya, untuk mensupport genosida itu. Tidak bisa. Tiba-tiba ada 5 orang, ya, bocil-bocil kalau bahasa kita. Ya, kalau dibanding usianya bapak-bapak sini kan, itu anak bocil kemarin sore. Itu adik kelas saya tuh. 2 orang yang difoto itu adik kelas saya di Mesir, malu-maluin. Ada adik kelas saya, 2-3 tahun di bawah saya. Memalukan sekali. Dan membawa-bawa nama ormas besar. Yang nama ormas Islam ini mestinya tidak boleh dibawa-bawa oleh mereka. Ya. Di tengah dukungan yang deras mengalir dari seluruh komponen umat Islam terhadap perjuangan Palestina, kecaman terhadap Israel, berjilid-jilid demonstrasi ya dilaksanakan bukan hanya di ibu kota Jakarta tapi juga hampir di seluruh kota di seluruh Indonesia. Tiba-tiba dia mengatakan, saya bukan demonstran yang suka demo di jalanan, tapi saya filsuf agamawan. Hello, emang lu siapa? Kita nggak kenal namanya dia sebagai filsuf. Ini mendeklarasikan dirinya begitu. Ya. Kita ingin perdamaian, tidak suka kekerasan. Kita ingin membawa gagasan. Apa? Ya. Berpuluh-puluh tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara besar di dunia, termasuk Dewan Keamanan PBB, nggak bisa berdiplomasi dengan Israel itu. Tiba-tiba ada bocil-bocil yang datang ke sana mengklaim bisa menaklukkan Israel, mau meruqyah. Ya, mau meruqyah Zionis itu kira-kira bagaimana? Ini kan mimpi di siang bolong, Pak. Yang ada itu kita yang rugi, Islam yang rugi, nama ormas Islam itu yang dirugikan. Ya. Itulah operasi yang sudah dilaksanakan, dijalankan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Israel ini kan negara kecil tapi duitnya banyak itu, sumber dayanya banyak. Ya kenapa? Karena bohir-bohirnya kaya-kaya. Ya bohirnya itu Amerika, bohirnya itu negara-negara besar Eropa. Gimana nggak kaya dia? Perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, hiburan, segala macam itu hampir semua kita ini hidup tidak luput dari produk perusahaan-perusahaan yang berafiliasi kepada Zionis itu. Bisa dibayangkan sumber daya yang mereka miliki itu. Belum lagi lobby politik, lobby ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga mereka selama puluhan tahun terakhir ini memang melancarkan sebuah operasi ya, untuk mencari dukungan dari komunitas internasional, terutama komunitas umat beragama, dalam hal ini Islam dan Kristen, agar bisa memaklumi tindakan agresi Zionis, memaklumi dan memberikan pembenaran terhadap penjajahan dan pendudukan Israel, ya, supaya bisa kita berdamai. Loh, solusi penjajahan itu, ya, di mana-mana yang namanya penjajahan, pendudukan, kolonialisme itu solusinya tidak bisa dengan dialog antar umat beragama. Kita sudah selesai. Dalam Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin, diajarkan toleransi, diajarkan kita menghormati kepercayaan umat agama lain. Diajarkan kita untuk saling tolong menolong dalam bidang muamalah sosial tanpa mencampur adukan masalah ritual, akidah dan ibadah. Ya, kok tiba-tiba datang ini yang disebut dengan kelompok namanya operasi intelijen namanya Hasbara. Hasbara itu bahasa Ibrani artinya menjelaskan. Berupaya memberikan penjelasan untuk melunakkan hati masyarakat dunia bahwa Israel itu adalah entitas negara yang legal, padahal dia ilegal. Bahwa dia itu bukan penjajah, ya sama dengan Belanda zaman dulu kan bilang dia nggak mau disebut penjajah. Ya, negara-negara
kolonial, imperialisme itu, mereka maunya disebut apa? Negara yang datang untuk memakmurkan dan mencerdaskan bangsa-bangsa timur yang dijajah. Kan begitu maunya. Iya nggak? Iya, nggak mau disalahin dia. Ya. Kami ini yang mengajarkan pribumi-pribumi supaya apa? Mandiri, bisa mengelola. Lah, kelolanya sumber daya alamnya ente kerukin semua, ente garong semua. Rakyat disuruh tanam paksa, rakyat disuruh kerja rodi, ya kan? Kerja paksa, hasilnya semua dibawa ke mereka. Ya. Rempah-rempah, cengkeh, palawija, apa semua yang ada yang bisa ditanam di bumi Indonesia ini dibawa semua, diangkut hasilnya. Itu dulu periode kolonialisme abad 16, 17, 18. Nah, baru ketika abad 19 dan awal abad 20, itu kan sudah ditemukan sumber daya alam, minyak, gas, apa segala macam. Itu sudah mulai tercium oleh mereka karena sudah ditemukan teknologi untuk mencarinya itu. Makanya apa? Makin keras mereka nggak mau meninggalkan Indonesia. Makanya ada agresi militer Belanda 1 dan 2. Kenapa? Karena dia tahu di bumi Papua itu ada emas. Dia tahu di Sumatera itu banyak minyak. Dia tahu ada potensi sawit. Banyak yang bisa dirampok sama mereka itu. Makanya makin keras itu. Itu pula yang terjadi ketika negara-negara pemenang Perang Dunia 1 dan 2, ya, Amerika dan Inggris ini mensponsori berdirinya negara Zionis Israel itu untuk apa? Untuk melakukan penjajahan gaya baru. Kalau istilahnya Bung Karno dulu menyebutnya apa? Neokolonialisme, imperialisme. Ya. Makanya Bung Karno dan anak cucu keturunannya ideologisnya itu nggak pernah mau berdamai dengan Israel. Hebat. Masa kalah ini lulusan sekolah agama kalah sama Bu Mega? Ya, Megawati nggak pernah mau menerima hubungan diplomasi Indonesia dengan Israel. Selama masih ada penjajahan, ya, Israel, pendudukan di atas bumi Palestina itu nggak bisa. Ideologi Bung Karno nggak menerima itu. Itu orang kelompok yang kita sebut kelompok kiri, abangan itu aja bisa berpegang teguh pada prinsip itu. Ini yang saya herankan, yang sejak kecil udah ngaji, baca ayatnya fasih, pinter baca Fatihah, tahu arti ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu siapa kalau bukan Yahudi Nasrani? Tahu dia baca ayat dari kecil, udah diajarin sama guru-guru ngaji. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kurang apa? Berarti, nah ini kalau kata siapa, pujangga Indonesia, Marah Rusli, salah asuhan. Betul? Salah asuhan yang kayak begini nih. Belajar di Al-Azhar, mohon maaf, saya harus jelaskan di sini. Al-Azhar, ya, tidak pernah merestui, tidak pernah membenarkan adanya pembajakan atas nama Islam untuk kita membenarkan, merestui adanya sebuah proyek Zionis untuk membentuk sebuah agama baru, namanya Abraham Religion. Abrahamic Religion, yang ingin menyatukan, menggabungkan 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, saya baca di mana itu, di sebuah tulisan, ya, yang ditulis oleh mantan Pemret Republika, yaitu jelas sekali, ya, bahwa proyek ini berkaitan dengan normalisasi politik. Coba bayangkan. Ketika kita, dunia ini sedang sibuk berperang melawan COVID-19, 2020, Amerika di bawah Donald Trump, ya, Donald Trump tahu, yang kemarin kampanye katanya ditembak, sayang amat itu, cuma kena kupingnya doang. Jangan-jangan pencitraan lagi ya, jangan-jangan dibikin-bikin tuh, biar apa? Biar dia dapat dukungan, ya, simpati. Itu di akhir periode si Donald Trump ini, Donald Bebek, ya, itu berhasil dia
membujuk dan menjerumuskan 4 negara Arab untuk normalisasi politik dengan Israel. Bulan Agustus 2020 ketika baru landai COVID itu, ya, dia bikin itu Abraham Accord, normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab. September dengan Bahrain tahun yang sama. Oktober dengan Sudan 2020. Desembernya dengan Kerajaan Maroko. Gak terbayangkan. Ya. 4 negara Arab sekaligus dalam 1 tahun itu 2020 ketika dunia semua ketakutan menghadapi wabah COVID-19, Amerika berhasil mengobok-obok tatanan internasional ini, mengambil 4 negara Arab ini untuk menandatangani apa yang disebut dengan Abraham Accord. Kesepakatan Abraham itu yang menjadi payung politik untuk normalisasi Israel dengan bangsa-bangsa Arab. Ya. Dan di bawah Abraham Accord itu bukan hanya normalisasi politik, juga ada normalisasi budaya dan agama. Kenapa? Karena Zionis ini memandang bahwa satu-satunya agama, kebudayaan yang menjadi batu besar penghalang proyek penjajahan kolonialisme Zionis dan Barat di dunia Islam itu adalah hanya agama Islam dan kebudayaan Islam. Maka dia harus taklukkan ini dengan cara merangkul, lalu kemudian setelah merangkul bukan lalu kemudian cipika-cipiki, lalu kemudian kita bisa bernapas. Rangkul, ente dirangkul sampai dipeluk sampai ente gak bisa napas sampai mati. Nah itu maunya mereka. Ada yang begitu kan? Ingat gak kalau saudara nonton film Gladiator itu? Ya kan, Kaisar Romawi itu matinya kenapa? Ya kan dipeluk sama anak. Ya, sampai gak bisa napas. Ya, kayak begitu tuh. Hati-hati jatuh dalam pelukan Zionis itu. Ya, bukan seperti Anda jatuh dalam pelukan istri. Ya. Atau pelukan siapa? Orang tua. Ya. Bukan. Ini ingin menghancurkan. Proyek untuk menghancurkan, bukan hanya menghancurkan teritorial, bukan hanya proyek untuk merampas dan menjadikan Israel itu sebagai anjing penjaga kepentingan Amerika, watchdog-nya Amerika, jadi polisi regionalnya Amerika di Timur Tengah, karena polisi dunianya kan dia Amerika nih. Nah ini polisi regionalnya Israel, untuk mengontrol wilayah Timur Tengah yang kaya dengan sumber daya alam. 60% sumber daya alam dunia itu terpusat di sana. Siapa yang menguasai wilayah itu, maka dia akan menguasai dunia. Maka dibuatlah Israel, makanya terkenal ucapan Joe Biden ya, kalau Israel nggak ada, kita yang harus mengadakan. Ya. Amerika harus mengadakan itu. Dan memang sudah terbukti dari awal memang begitu konsepnya kan. Nah hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa katanya? Di sini ditulis dalam artikel di Republika. Ya, sejak kesepakatan Israel UEA itu lantas diikuti sejumlah negara Arab lain. Tadi sudah sebutkan bulan-bulannya itu mulai dari Agustus, September, Oktober, Desember ya. Tahun sama 2020, muncul suara di kalangan intelektual Amerika Serikat terutama dari Peace Island Institute menyerukan agar negara Arab segera menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi. Normalisasi ini mereka sebut perwujudan penyatuan 3 agama Sami di bawah satu agama yang mereka sebut agama Abraham. Tujuannya apa? Membentuk negara konfederasi di bawah payung satu agama yang menyatukan semua bangsa di Timur Tengah di bawah komando Israel. Ini bukan soal agama, ini politik ini. Ini operasi politik ini. Politik hegemoni Timur Tengah untuk menciptakan sebuah negara konfederasi yang berada di bawah pimpinan komando Israel. Ya, tujuan apa? Menyatukan semua. Ini sama dengan agenda Freemasonry. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum ada Zionis itu dikenal di kalangan gerakan bawah tanahnya Yahudi itu ada yang disebut dengan Freemasonry. Sampai sekarang masih hidup. Dia bergerak di kalangan elit, ya, pemimpin politik, pemimpin
perusahaan-perusahaan, ya, pelaku ekonomi, pelaku pasar, kemudian bisnis, kemudian pejabat-pejabat gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak. Itu tujuannya apa? Dia mempromosikan bahwa sekat-sekat yang memisahkan di antara umat manusia itu harus dihancurkan dan harus dipersatukan. Contoh proyeknya itu dalam bentuk liberalisasi Islam. Liberalisasi Islam itu salah satunya apa? Mengkampanyekan perkawinan beda agama. Nah, agama ini nggak boleh menjadi penghalang orang untuk menikah. Ya, semua harus melebur jadi satu. Apapun agamanya, sukunya, budayanya, warna kulitnya, ya, termasuk agama itu harus dilebur, nggak boleh menjadi sekat orang untuk membangun rumah tangga. Makanya mereka tujuannya itu satu, ingin menyatukan, tapi menyatukan semua, meleburkan semua perbedaan itu tujuannya cuma satu. Bagaimana supaya kita umat Islam dan masyarakat komunitas agama lain di dunia ini tunduk di bawah kontrol Zionis Yahudi. Nah, itulah mungkin filosofinya kenapa Dajjal itu akan muncul bersama 70.000 komunitas Yahudi dari Asfahan, dari Iran. Karena Dajjal itu bermata satu. Dia mengendalikan seluruh dunia ini dengan jaringan-jaringannya itu. Itulah filosofi yang dibangun oleh Yahudi dan Zionis serta Freemasonry untuk meratakan jalan untuk kedatangan Dajjal itu. Jadi hati-hati. Kita sekarang nggak boleh main-main, Bapak Ibu. Hati-hati betul. Ya, masalah akidah, masalah ibadah kita jaga. Ya, pura-pura masuknya melalui apa? Oh, jalur ini manis-manis bahasanya. Itulah ya, namanya operasi gitu kan. Manis-manis bahasanya. Baik-baik kelihatannya. Untuk perdamaian, peaceful, koeksistensi damai ya. Ini sudah ditolak oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Itu Profesor Dr. Syekh Ahmad At-Thayyib yang kemarin baru berkunjung ke Jakarta tanggal 8 sampai 11 Juli. Ya, untungnya beliau sudah balik ke negerinya, ke Mesir. Coba kalau beliau masih ada di sini, ya Allah, malu betul beliau itu. Ya, kok ada anak lulusan Universitas Al-Azhar itu kok bisa begitu? Ya, menampar muka Al-Azhar itu. Menjelekkan, ya, menghancurkan citra Al-Azhar yang selama ini menjadi ya loudspeaker di dunia Islam untuk menentang penjajahan Zionis Israel. So apa? Sebelum diluncurkan Abraham Accord itu, Al-Azhar tahun 2018 sudah membuat konferensi internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan salah satu keputusannya Al-Azhar akan mempelopori masuknya kurikulum tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan Palestina ke seluruh jenjang pendidikan yang berada di bawah lembaga Al-Azhar, dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, ini yang kemudian dicontoh oleh seluruh dunia. Sekarang termasuk di Indonesia sudah ada proyek itu. Supaya apa? Umat Islam ini ngerti tentang kedudukan, tentang keutamaan, tentang posisi strategis Masjidil Aqsa dari sudut pandang akidah, syariah, dan juga sejarah perjuangan Islam. Nah, maka itu mereka ini sangat benci kepada Syekh Al-Azhar ini, Zionis internasional ini. Ini dianggap batu hambatan yang besar, dan itu terbukti pada tanggal 8 November 2021, ya, setelah proyek Abraham Accord itu diluncurkan 1 tahun sebelumnya, ya, dengan 4 negara Arab itu menandatangani itu. Beliau ceramah di depan forum, ya, peringatan ulang tahun Rumah Keluarga Mesir, ya, untuk apa? Perdamaian antara umat Muslim dan Koptik. Koptik itu salah satu sekte besar juga Kristen, tapi Ortodoks, ya. Ya, gereja Ortodoks Koptik ini dia tidak di bawah Vatikan, tidak juga di bawah Luterian, dia punya kepausan sendiri. Yaitu namanya Kepausan Gereja Alexandria. Itu pausnya itu memimpin gereja Ortodoks Koptik yang berpusat di Alexandria. Itu sudah lama terkenal.
Ya, itu beliau berceramah langsung menyinggung tentang pembentukan agama Abraham. Bahwa agama, membentuk agama, satu agama baru untuk menyatukan 3 agama minimal ini di Timur Tengah, itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena Al-Quran tidak merestui itu. Al-Quran menyatakan, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Itu di surat Hud, ya. Allah Ta'ala mengatakan, sekiranya seandainya Allah berkehendak, Tuhanmu berkehendak, Dia pasti akan menjadikan seluruh umat manusia ini mengikuti satu agama. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi, yang masalah ini adalah mereka pemeluk-pemeluk ini, umat beragama itu, mereka selalu maunya apa? Berpecah belah, berselisih. Kecuali orang-orang yang telah diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Tuhanmu. Dan di situ dikatakan apa? Walidzalika khalaqahum. Dan karena alasan itulah Allah Ta'ala menciptakan mereka. Supaya apa? Fastabiqul khairat. Ya. Karena di surat Al-Maidah itu kan jelas. Ya, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Setiap umat itu telah kami jadikan jalannya, syariatnya, dan minhaja, dan metode yang harus mereka tetapkan. Jadi nggak mungkin menyatukan agama itu, kata Syekh Al-Azhar. Ya. Dan kata beliau, itu akan merampas kebebasan untuk berkeyakinan dan memilih agama. Jadi beliau ini kan ahli filsafat, ya. Jadi dibantah ide penyatuan agama-agama itu, terutama agama monoteis, agama rumpun Abraham, karena semuanya kan mengaku Ibrahim itu sebagai bapaknya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana asbahun nas bi abi Ibrahim, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini orang yang paling mirip rupa dan perangainya dengan Nabi Ibrahim, dengan bapakku Nabi Ibrahim, kata beliau SAW. Aku ini adalah jawaban doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada tertera di dalam surah Al-Baqarah 127. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Setelah membangun Ka'bah, pondasi Ka'bah, Ibrahim dan Ismail berdua-duanya berdoa kepada Allah. Ada 3 permohonannya. 1, minta amalnya diterima. Yang kedua, minta ditunjukkan pokok-pokok ajaran agama syariat kepada anak cucu mereka. Yang ketiga, minta supaya Allah mengutus di akhir zaman, di tengah-tengah umat Ibrahim, seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah di tengah mereka. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini tujuannya apa? Nggak benar. Sebab dalam Islam, ya, termasuk Kristen Yahudi kan mengklaimnya Ibrahim itu adalah beragama Yahudi, beragama Nasrani. Tapi ditolak oleh Al-Quran. Nah, bagaimana sikap para ulama menyikapi isu tentang penyatuan agama-agama ini? Ya, kenapa saya perlu menyinggung ini, Bapak Ibu? Karena begini, 5 orang aktivis muda ormas Islam itu, ya, itu mereka aktif dalam sebuah lembaga yang didirikan, nampaknya kalau saya duga kuat, kalau kita baca, silakan buka websitenya rahim.org. Ya, rahim.org. Itu menyebutnya sebagai Ibrahim Heritage. Ya, jadi pusat perdamaian Nabi Ibrahim untuk warisan peradaban. Apa kira-kira begitulah nama organisasinya. Itu jelas sekali siapa yang mendirikan, siapa penggeraknya, siapa pendananya, itu semua adalah keturunan-keturunan Yahudi. Dan mereka sekarang tinggal di Yerusalem. Bilangnya disebutnya itu keturunan Yahudi Belanda.
Sekolahnya S1-nya di Indonesia, ada yang sekolah di UI, ada yang sekolah di mana. Nggak tahu udah lulus, mungkin orang tuanya ngajak dia hijrah, bermigrasi ke Israel jadi warga negara sana. Ada namanya. Ya, saya udah download, udah saya capture, ada namanya di sini Eliseva Strauss. Ya. Ada lagi Leo Agustinus. Ada Abigail Ziva Solomon, ya, ada Yohanan Elias dan lain sebagainya. Selain tentu ini ada 4 orang, ya, aktivis muda ormas Islam itu yang aktif di situ menjadi presiden direktur, manajer penelitian, ya, manajer kitab suci, ada lagi manajer media dan komunikasi. Nama aktivisnya itu Mukti Ali Kusairi, Zainul Ma'arif, ini ya, Asnawi Ridwan, kemudian ada Roland Gunawan. Ya, semuanya udah kasih gelar Kiai Haji. Saya nggak tahu juga dari mana kiainya itu. Ya, saya tahu soalnya catatan orang-orang ini sejak dari dulu mahasiswa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, ini yang membawa dan selalu membawa-bawa nama. Ya, bahkan membawa nama lembaga di dalam organisasi itu, walaupun skupnya wilayahnya wilayah PW, ya, saya nggak sebutin terusnya, PW-nya aja, pimpinan wilayahnya. Tapi ada lembaga di dalamnya itu, ya, yang mengurusi masalah-masalah keagamaan, diskusi keagamaan itu, ketua dan wakilnya itu terlibat aktif di situ. Nah, ini mereka mendirikan organisasi ini sudah jelas dari visi misinya itu adalah untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan ide tadi itu, penyatuan 3 agama samawi itu. Padahal Al-Azhar sudah menolaknya. Sudah ditolak oleh Grand Syekh Al-Azhar, Imam Besar Al-Azhar itu. Bahwa ini adalah penyimpangan dan tidak mungkin, sebab apa? Berdasarkan basis Al-Quran, ya, Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak bisa dilekatkan kepada atribut Yahudi maupun Kristiani. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim hidup sebelum ada yang namanya agama Yahudi dan Nasrani. Ibrahim adalah bapak tauhid. Ibrahim adalah bapak Hanifan Muslima, millah Ibrahim. Millah Ibrahim Hanifan Muslima itu jalan yang lurus, beliau bukan orang musyrik, dan beliaulah yang kemudian, ya, syariat nabi-nabi terdahulu itu disempurnakan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus yang sah, penerus yang legitimate, penerus yang valid dari agama tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dalilnya? Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sebelumnya ayat mengatakan apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya, bukan makoli, ya. Makana Ibrahimu, ya. Itu lagi yang ngaku-ngaku bahasa Syriani, Aramaik. Itu bahasanya yang dipakai oleh Nabi Isa. Tapi bahasa Nabi Isa yang Suryani itu bukan seperti yang diucapkan oleh si Gupron itu, ngaco. Ya, kayak orang nggak betul itu. Kenapa Nabi Isa pakai bahasa Syriani bukan pakai bahasa Ibrani? Sebagai bentuk protes terhadap narasi dan wacana keagamaan Yahudi yang sudah menyimpang dari ajaran Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dia datang membawa syariat yang mereformasi Yahudi. Dia pakai bahasa Syriani. Ya, nah, apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, yang berserah diri kepada Allah, Hanifan Muslimah. Dia Islam, dia Muslim. Berserah diri kepada kehendak Allah, bertauhid kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, dan tidak pernah dia menjadi orang musyrik. Nah, ditegaskan di ayat berikutnya 68, sesungguhnya orang yang paling berhak melanjutkan legasi Nabi Ibrahim itu siapa?
adalah orang-orang yang mengikuti beliau dan Nabi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Jadi kalau mau disebut agama Ibrahim yang sesungguhnya itu adalah Islam. Islamnya kemudian disempurnakan dalam risalah Islam, risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Tidak ada penyatuan agama. Mau gabungin Islam dengan Yahudi Nasrani, itu nggak mungkin, mustahil, karena Al-Quran sendiri sudah menolaknya. Ya, nah ini makanya ini ngeri-ngeri sedap, bukan hanya masalah teologis yang kita bahas, tapi juga sudah berkelindan dengan masalah politik, masalah geopolitik, masalah penjajahan, masalah negara adidaya, dan kita bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita selamat dari berbagai macam fitnah. Kita doakan ormas-ormas Islam selamat dari berbagai macam fitnah. Ulama-ulama kita juga selamat dari berbagai macam fitnah Dajjal yang akan menjerumuskan dan menyesatkan umat manusia. Saya tidak membayangkan kalau sekarang sudah seperti ini, bagaimana nanti anak cucu kita, generasi 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Ya, maka kita harus tegas mengambil posisi. Ya, sebelum tunas ini tumbuh, ini tunas harus dicabut. Harus dipotong dari akarnya. Kalau enggak, rusak dan hancur ormas Islam itu. Hancur ajaran agama Islam itu sendiri. Kalau kita terus-menerus membiarkan, ya, menganggap remeh, menganggap enteng, itu kan cuma anak kecil, itu kan bocil, ini kan kurang pengalaman, nggak ngerti politik, nggak bisa kita memberikan adjustment, pembenaran, ya, justifikasi. Jangan kita memberikan permaafan yang dangkal gitu. Enggak. Ini harus disikapi dengan tegas. Karena kalau tidak, ini bahaya. Ini menabrak Al-Quran, menabrak ijma para ulama kita, ya, menabrak keputusan-keputusan ijma dari ulama-ulama internasional. Ya, termasuk Majelis Ulama Indonesia itu sudah sangat tegas, ya, untuk memberikan panduan kepada kita dalam Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia yang baru dilaksanakan kemarin bulan Juni tahun 2024. Ada di halaman 8 prinsip membela kemerdekaan bangsa dan menentang segala bentuk penjajahan. Ya, di situ disebutkan ada 5 poin, termasuk, ya, apabila ada, ya, warga negara yang mendukung agresi Zionis Israel itu, maka dia harus dihentikan. Segala bentuk kerjasama juga harus dihentikan dengan segala bentuk kerjasama dengan penjajah. Ya, nah, itu bisa dibaca nanti Bapak Ibu. Ya, Konsensus Ulama Fatwa Indonesia, himpunan hasil istimewa ulama Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, selamat peringati tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa hijrah dari kegelapan kepada cahaya, hijrah dari kezaliman kepada keadilan, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Nasrun wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute, Pusat Dakwah Al-Quran, pada
26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.